Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 7 Sistem Operasi Teknik Informatika Unpad. Google merilis Android Nougat dengan cara yang berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya. Bagaimanapun pendapatmu, Android Nougat kini telah resmi dirilis di pasaran, yang berarti sudah waktunya kita lihat lebih dalam. Inilah overview dari Android Nougat. Jika kalian sebelumnya sudah pernah mencoba developer preview, maka hal-hal ini bukanlah hal yang baru lagi. Pada umumnya, interface-nya sama seperti developer preview yang terakhir, dan bagi kalian yang belum pernah mencobanya, kira-kira mirip seperti Android Marshmallow. Fungsi dan tampilan home screen-nya masih sama dengan app drawer, notification, dan juga setting yang masih ada di tempat seperti biasa. Dan juga ada beberapa fitur baru di home screen yang akan kita bahas sedikit sesaat lagi. Tetapi dalam segi navigasi, masih sama saja seperti Android Marshmallow. Pada Quick Setting, tampilan sudah dipercantik jika dibandingkan dengan Marshmallow. Tapi lagi-lagi tidak ada yang baru jika dibandingkan dari developer preview yang terakhir. Bagi yang tidak tahu, sekarang ada ikon-ikon setting ketika pertama membuka notification, sehingga bisa memberikan akses yang bahkan lebih cepat lagi ke beberapa setting penting. Dan ketika ditarik ke bawah, muncul menu Quick Setting yang seperti biasa kita lihat di Android sebelumnya. Di dalam Quick Setting, kalian bisa merubah layoutnya menjadi seperti yang kalian inginkan. Perubahan yang kalian buat di Quick Setting akan berpengaruh juga ke Quick Toggle. Jadi, kalian bisa mengkostumisasi keduanya di saat yang bersamaan. Sekarang juga, Quick Setting telah dibuat menjadi beberapa halaman, jadi kalian bisa punya Quick Setting yang berbeda di tiap halamannya. Hal ini sangat berguna karena app developer akhirnya bisa menambahkan toggle mereka sendiri, dan dengan adanya banyak halaman, maka bisa menampung semua toggle yang ada. Selain itu, shortcut setting masih di tempat seperti biasa. Tahan di shortcut setting akan memunculkan sistem UI tuner, dan tahan di salah satu toggle akan memunculkan setting untuk toggle tersebut. Selagi kita sedang membahas di sekitar sini, ayo kita lihat notification dari Android Nougat. Dari segi tampilan sudah dirombak menjadi jauh lebih indah sehingga jauh lebih sedap dipandang. Hal ini membuat notification menjadi menumpuk, tetapi jika kalian telah terbiasa menjadi sangat nyaman untuk digunakan. Fitur utama di sini adalah notifikasi-notifikasi dari satu app dikumpulkan menjadi satu sehingga tidak memakan tempat. Kalian bisa melihat isi kumpulannya dengan menekan tanda panah di atas notifikasi tersebut. Kalian juga bisa menjawab pesan langsung dari notification panel tanpa harus masuk ke aplikasi yang bersangkutan. Tapi memang belum semua aplikasi mensupport fitur ini, tetapi tidak dengan aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal seperti Line, WhatsApp, dan sebagainya. Selain itu, kalian bisa menggeser notifikasi sedikit ke kanan ataupun ke kiri untuk memunculkan notification setting dari aplikasi yang bersangkutan, sehingga pengaturan pun menjadi cepat dan mudah. Layar Recent App juga mendapatkan renovasi di update Android kali ini. Application Card kini menjadi lebih besar sehingga mudah untuk dibaca, tetapi memang update ini tidak terlalu merubah user experience. Kalian tetap bisa menggeser ke kiri atau ke kanan untuk menutup aplikasi seperti biasanya, dan Google akhirnya telah menghadirkan tombol Close All di bagian paling bawah. Dan juga kalian bisa membuka dua aplikasi secara bergantian dengan cepat, hanya dengan double tap di tombol Recent Apps. Tidak perlu lagi masuk ke layar Recent Apps untuk menggunakan fitur ini, tapi dengan catatan fitur ini hanya berlaku untuk aplikasi yang paling terakhir dipakai dan aplikasi kedua terakhir yang dipakai. Fitur ini juga bisa berjalan di multi-window mode. Ngomong-ngomong tentang multi-window, sekarang telah menjadi fitur yang resmi dari Android Nougat. Ada dua cara untuk menggunakan fitur ini. Yang pertama, hanya dengan membuka aplikasi yang diinginkan di panel atas dan tahan tombol Recent Apps, maka multi-window mode akan terpilih dan tinggal pilih aplikasi kedua yang diinginkan. Cara kedua adalah dengan masuk ke layar Recent Apps, lalu tahan bagian atas dari aplikasi yang diinginkan, kemudian drag ke bagian atas layar. Begitu telah masuk ke mode split screen, gunakan tombol Home untuk bernavigasi seperti biasa dan pilih aplikasi yang kedua. Setelah masuk ke mode multi-window, aplikasi yang di atas akan terkunci, tapi tidak dengan aplikasi yang di bawah yang bisa kalian ganti sesuka hati. Di tengah layar ada juga slider kecil yang bisa digunakan untuk mengatur batas di antara kedua aplikasi tersebut. Slider ini juga bisa digunakan untuk keluar dari mode multi-window dengan cara geser jauh sampai ke paling atas atau ke paling bawah layar. Cara lain untuk keluar dari mode multi-window adalah dengan menahan tombol Recent Apps. Ada bejibun hal baru yang ada di dalam menu setting, dan kita akan mulai dari update di sektor penampilan. Ikon-ikon pun diupdate dengan desain yang cantik dan pemilihan warna yang lebih soft, sehingga nikmat di mata. Juga ada beberapa perubahan di dalam setting, jadi langsung saja kita lihat.
Yang pertama ada di bawah data usage. Sekarang ada fitur baru yang bisa kalian gunakan bernama data saver, yang intinya bisa memblokir aplikasi-aplikasi tertentu untuk menggunakan koneksi data, kecuali jika kalian memakai aplikasi tersebut secara langsung. Gunakan dengan hati-hati karena bisa membuat notifikasi seperti email, line, dan sebagainya menjadi tidak berfungsi. Di bawah display ada pengaturan untuk mengatur scaling lebih besar atau lebih kecil, atau dengan kata lain memungkinkan kalian untuk memperbesar atau memperkecil tampilan yang ada di layar. Fitur ini sangat berguna untuk kostumisasi ataupun jika penglihatan kalian buruk seperti kelelawar. Dan akhirnya kita akan sedikit melihat tentang perubahan jauh di dalam sistem operasinya. Yang paling terlihat adalah Android Nougat telah menggunakan Unicode 9.0 yang mengandung 72 emoji baru. Emoji tersebut juga telah didesain ulang agar menjadi seragam. Dikabarkan juga beberapa saat setelah rilis bahwa Android Nougat akan mendapatkan banyak update secara reguler untuk memperbaiki bugs, celah keamanan, dan tambahan fitur agar semua tetap berjalan dengan lancar. Untuk kekurangan dari Android N ini, ada beberapa yang bisa terbilang minor. Salah satunya adalah versi Android ini belum bisa digunakan di semua smartphone yang telah ada di pasaran, sehingga hanya beberapa tipe smartphone yang bisa menggunakan Android Nougat, dan juga fitur multi-window yang belum bisa berfungsi untuk semua aplikasi. Terakhir, karena Android Nougat adalah sistem operasi yang masih terbilang baru, sehingga masih banyak third-party apps yang belum full compatible dengan sistem operasi ini. Intinya, Android Nougat adalah himpunan dari semua hal baik dari semua sistem operasi Android sebelumnya. Memang benar kita tidak mendapatkan desain dan tampilan yang baru, tetapi tetap saja material desain sudahlah cukup bagus dan bukan salah Google jika tidak ingin merubah tampilan dari Android ini. Mayoritas perubahannya ada pada hal yang tidak kalian sadari seperti Vulkan API yang belum dipakai secara maksimal oleh para developer. Dalam segi performa, Android Nougat sangat bisa untuk menjadi daily driver karena cukup ringan untuk sehari-hari. Oke, mungkin sekian saja overview untuk Android 7.0 Nougat dari kita. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Kelompok 7 signing out.